Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hak asasi manusia dan rule of law. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramla dengan NIM D1B12204 selaku moderator, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Raisan dengan NIM D1B122042. Perkenalkan, nama saya Marlipan Latoranga dengan NIM D1B1222035. Perkenalkan, nama saya Adrian Suandi Sapta dengan NIM D1B12201. Perkenalkan, nama saya Tandrika Darsi dengan NIM D1B122067. Oke, baiklah. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh pemateri pertama kami, Raisan. Kepada saudara kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisan dengan NIM D1B1220242 sebagai pemateri pertama dari presentasi kelompok kami. Langsung saja, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah suatu hak yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yang lahir ke bumi ini, dan hak ini wajib dilindungi serta dihormati. Suatu negara hukum menjamin keadilan untuk setiap warga negaranya, termasuk keadilan dalam HAM ini. Pemerintah membuat berbagai macam peraturan yang bertujuan untuk melindungi HAM. Pengertian HAM menurut Jan Matterson dalam ungkapannya yaitu HAM adalah hak-hak yang serta secara intern melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak ini manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarah HAM berawal dari negara bagian barat, yaitu tepatnya di Eropa. Negara Inggris adalah negara yang paling keras dan pertama adanya menyerukan HAM. Di Inggris terdapat seorang filsuf yang bernama John Locke. Dia mengungkapkan gagasan atau juga merumuskan mengenai adanya suatu hak alamiah pada abad ke-17. Sejarah HAM di Indonesia tercantum mulai dari saat masa perjuangan kemerdekaan. Sebagai contohnya, pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang menjadi hari kebangkitan, yang menjadi bukti bahwa negara Indonesia berusaha menegakkan HAM dengan membebaskan dari penjajah. Rumusan dari HAM juga ada dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang secara jelas tertera dalam Undang-Undang RIS, Undang-Undang dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Itulah tadi materi pertama yang dibawakan oleh saudara Raisan. Kepada saudara kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh Adrian Suandi Sapta. Kepada saudara kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Suandi Sapta dengan NIM D1B12201 dari kelas B. Saya akan membacakan materi kedua, yaitu contoh beberapa macam hak. Yang pertama, hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup. Hidup untuk mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya untuk tentram, aman, damai, dan bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. Ketiga, hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak mengembangkan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Keempat, memperoleh keadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam rangka pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum yang menjamin
pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. Lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta, ide untuk merumuskan dalam suatu naskah internasional berangkat dari kondisi perang dunia yang melibatkan banyak pihak di dunia ini, di mana hak asasi manusia pada saat itu terinjak. Perang Dunia ke-1 dan ke-2 telah merevitalisasi HAM menjadi wacana dunia dengan dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights, pernyataan dunia tentang HAM pada tanggal 10 Desember 1948 oleh negara-negara yang bergabung dalam PBB. Oke, itulah hasil materi kedua saya berikan dan lanjutkan kepada materi ketiga. Itulah tadi materi kedua yang dibawakan oleh saudara Adrian Suandi Sapta. Kepada saudara kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi ketiga akan dibawakan oleh saudari Marlipan Latoranga. Kepada saudari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlipan Latoranga dengan NIM D1B1222035. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang perkembangan pemikiran HAM di dunia. Yang pertama ada Magna Carta. Pada umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta, yang antara lain memuat tentang pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau kekuasaan yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Dan selanjutnya itu ada Deklara de American Union. Perkembangan HAM juga selanjutnya ditandai dengan The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Selanjutnya itu ada The Fresh Declaration. Pada tahun 1789 lahirlah The Fresh Declaration atau deklarasi Prancis, di mana ketentuan tentang hak lebih diperinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocence. Artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia bersalah. Selanjutnya ada the four freedom. Ada 4 hak kebebasan berbicara dalam menyatakan hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya. Hak kebebasan dari kemiskinan dalam berpengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, dan hak kebebasan dari ketakutan. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak. Itulah tadi materi ketiga yang dibawakan oleh saudari Marlipan Latoranga. Kepada saudari kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi keempat akan dibawakan oleh saudari Ikwana Nur Amalia. Kepada saudari kami persilahkan. Is it better that you
dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ke-1 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam alinea keempat bahwa negara Indonesia sebagai satu dan kesatuan, lima dan tujuan dalam kaitannya dengan keseluruhan hak negara yang merupakan tujuan yang tidak adalah pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah tadi materi keempat yang dibawakan oleh Saudari Ikhwana Nur Amalia. Kepada saudari kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi kelima akan dibawakan oleh Saudari Siti Sarah. Kepada saudari kami persilahkan. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang kelima, yaitu hak asasi manusia dalam perundang-undangan nasional. Peraturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nasional Nomor 39 Tahun 1999 mencakup hak-hak berikut, terdiri atas 10. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak pengembangan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak asas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. Dan terakhir itu adalah hak anak. Baik, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi kelima yang dibawakan oleh Saudari Siti Sarah. Kepada saudari kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi keenam akan dibawakan oleh Saudari Tantri Kadarsi. Kepada saudari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Kadarsi dengan NIM D1B122067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian rule of law. Rule of law adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Setiap lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya yang ada dalam negara itu menjalankan tugas yang harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi ke-6 yang dibawakan oleh Saudari Tantri Kadarsi. Kepada saudari kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya materi ke-7 dan terakhir akan dibawakan oleh Saudara Laude Selvan. Kepada saudara kami persilahkan. Dalam negara hukum, hukum sebagai dasar yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan hukum secara merata untuk seluruh masyarakat atau warga negara yang ada di suatu wilayah, suatu negara. Negara berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Mungkin itu saja yang saya dapat bawakan materi pada kesempatan kali ini yang mewakili teman-teman saya. Itulah tadi materi terakhir yang dibawakan oleh Saudara Laude Selvan. Kepada saudara kami ucapkan terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada presentasi kali ini yaitu hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja.
sehingga sifatnya universal. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang sekiranya menyinggung perasaan saudara-saudara sekalian, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.